Tanpa basa-basi, perkenalkan nama saya Wilda Agustin. Oh ya, saya di sini tidak sendiri, ada teman saya. Silakan. Halo, terima kasih Wilda. Baik, perkenalkan nama saya Istiqma Nurfitria Adwili. Kita nih mau ngapain sih Wilda? Oke, jadi gini Isti, karena sudah banyaknya pengguna sosial media dan sosial media pun menjadi sumber informasi. Di sini tuh kita mau bahas fenomena media sosial sebagai sumber berita di media massa konvensional. Nah, sebelum ke inti pembahasan, menurut Isti, apa sih media massa konvensional itu? Kalau media konvensional, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media yang mengidentifikasikan dirinya sebagai alat komunikasi seperti surat kabar, televisi, spanduk, majalah, dan lain-lain. Jadi, konsep media dapat dipahami sebagai alat atau medium yang dapat digunakan oleh masyarakat, baik dalam penyebaran informasi berita maupun sebagai alat untuk memperoleh wawasan atau pemahaman terhadap suatu informasi. Oh iya, media juga dapat memperluas informasi yang bisa digunakan kepada masyarakat dalam bentuk surat kabar, majalah, radio, film, dan televisi. Dan pada akhirnya untuk di masa sekarang pun bisa dengan sangat mudah ya, dengan ada media sosial yang merupakan sebuah media online, dan para penggunanya pun bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi yang meliputi blog, jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual lainnya. Bener banget Wilda, fenomena viral di sosial media ini sudah merambah nih ke dalam media berita online. Bahkan media massa lama pun menggunakan informasi yang sedang viral menjadi sumber informasi. Dan fenomena ini juga menimbulkan adanya perubahan dan pergeseran bagi media massa konvensional. Jika kita analisis berita yang bersumber dari media sosial, ada beberapa kekurangan nih mengenai unsur layak berita tersebut, yaitu keakuratan dan kepentingan berita. Media massa juga harus berperan nih sebagai gatekeeper dalam menyaring dan menyebarkan informasi yang akurat dan berkualitas pada masyarakat. Dan bahkan lebih dari itu Isti, pengguna internet tidak lagi bertindak hanya sebagai penerima apa yang diberitakan, melainkan sebagai produsen atau penyebar informasi yang relevan akibat dari munculnya internet. Muncul berbagai platform media baru yang menyajikan segala informasi tanpa batas. Platform yang paling sering diandalkan masyarakat dalam mencari berita adalah media sosial. Mengingat bahwa masyarakat sering mencurahkan segala opini atau kejadian yang ada di sekitarnya, membuat jurnalis dengan mudah mendapatkan konten berita. Nah, menurut riset yang dilakukan oleh Reuters Institute, jumlah jurnalis yang menggunakan media sosial meningkat drastis. Nah, di Indonesia juga sering kita temui jurnalis hanya bermodal konten yang viral di media sosial untuk dijadikan berita. Contohnya, berita ringan yang cenderung remeh dan sensasional. Tetapi ini Wilda yang jadi masalah, media massa itu memproduksi berita dengan hanya berdasarkan topik yang populer di media sosial dan mengabaikan fungsi jurnalisme dalam menyodorkan pembicaraan publik yang bermutu. Sayang sekali ya Isti, padahal hal tersebut membuat repot karena informasi yang beredar melalui media sosial tersebut kemudian ditulis begitu saja sebagai berita oleh awak media yang kemudian dipercaya pembaca sebagai sebuah kebenaran untuk diviralkan. Dikarenakan konten berita yang hanya mengambil dari postingan viral tentu masih dipertanyakan kebenarannya. Dan mengingat bahwa tidak semua konten yang ada di media sosial telah melalui proses verifikasi. Nah, jurnalis harus memiliki hati-hatian nih yang tinggi dalam mencari berita. Makanya, untuk itu adanya penelitian yang menunjukkan bahwa koran adalah media yang paling kredibel dibandingkan media lain. Kovacic dan kawan-kawan juga melakukan penelitian dengan hasil hampir 70% responden setuju bahwa media tradisional memiliki derajat kredibilitas yang tinggi. Maka untuk itu beberapa kasus berita yang bersumber dari media sosial, jurnalis terkesan hanya memberitakan ulang hal apa yang ada di media sosial. Selain itu, kurang lengkapnya data juga merupakan kekurangan dari media online saat ini, terutama yang bersumber pada media sosial. Jadi, gimana nih Isti untuk kesimpulannya? Nah, jadi kesimpulannya, media massa memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dan memiliki peran dalam perubahan yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, masyarakat Indonesia semakin hari semakin aktif dalam dunia media sosial dengan tingkat penetrasi yang mencapai puluhan juta orang, sehingga konten-konten apapun dapat viral dengan mudah, seperti misalnya peristiwa-peristiwa unik sampai pada hal-hal kecil yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan akan viral.
Dan tanpa adanya gatekeeper yang membatasi pengguna, maka segala informasi dan opini dapat tersedia di media-media sosial ini. Berhubung banyak sekali kasus di media sosial yang sering menyebarkan berita viral namun tidak memiliki kredibilitas informasi hingga nantinya akan mengarah pada berita hoax. Oleh karena itu, sebaiknya dalam mengakses media sosial diperlukan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi agar tidak tertipu berita palsu. Nah, disinilah media massa berperan sebagai gatekeeper dalam menyaring dan menyebarkan informasi yang akurat dan berkualitas pada masyarakat. Baik, terima kasih banyak Isti sudah menemani dan membantu memberikan informasi kepada teman-teman semua. Semoga informasi yang sudah kita berikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Oke, sama-sama Wilda. Isti juga senang bisa berbagi informasi. Amin, semoga bermanfaat bagi semuanya. Oke deh Wilda, maaf nih Isti buru-buru ada panggilan darurat. Oke Isti, bye. Hati-hati. Oke, bye.